Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan, melanjutkan materi yang sebelumnya. Bersama saya, Munawarah, mahasiswa PPL 2 Daring, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita tahu tujuan pembelajaran di video kali ini. Tujuan yang pertama yaitu menentukan suku berikutnya dari suatu barisan Fibonacci. Yang kedua, menentukan suku ke N dari barisan bilangan yang diketahui. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan pola bilangan. Ya, kita lanjut ke materi ya. Materi yang pertama, barisan Fibonacci. Ada yang tahu barisan Fibonacci itu apa? Barisan Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Tentukan tiga bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita jumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, dari soal ini, dua bilangan sebelumnya adalah 3 dan 5. Sehingga, yang kita jumlahkan adalah 3 dan 5. 3 dan 5, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi suku yang pertama, jawaban yang pertama itu adalah 8. Jawaban yang kedua, karena dua suku sebelumnya adalah 5 dan 8, sehingga kita jumlahkan menjadi 13. Selanjutnya, jawaban yang ketiga itu, karena dua suku sebelumnya adalah 8 dan 13, maka kita jumlahkan 8 dan 13-nya menjadi 21. Jadi, tiga bilangan selanjutnya adalah 8, 13, dan 21. Nah, coba kalian ingat kembali, apa itu pengertian dari pola bilangan. Pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mengenal itu pengertian dari pola bilangan. Nah, di video kali ini, Ibu akan mengenalkan istilah-istilah pada pola bilangan. Istilah yang pertama yaitu suku atau juga yang disebut dengan urutan bilangan, dilambangkan dengan U besar. Kemudian yang kedua adalah suku ke N atau urutan bilangan ke N, dilambangkan dengan UN. Kita misalkan N-nya itu adalah 10, berarti suku ke 10, artinya urutan bilangan yang ke 10 itu adalah bilangan berapa. Contohnya itu ada kan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, 1 itu adalah suku pertama, 2 adalah, dan suku keduanya adalah 3. Nah, jika kita ingin mencari suku ke-6, nah dari barisan bilangan itu, suku ke-6 adalah 11. Coba kalian hitung-hitung. Nah, lanjut. Untuk menentukan suku ke N dari barisan bilangan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Dengan UN adalah urutan bilangan ke N, A adalah suku pertama barisan bilangan, N suku ke N-nya yang ingin diketahui, dan B adalah pola bilangannya.
pola bilangan dari barisan tersebut. Kita lanjut ke contoh soal ya. Tentukan suku ke-100 dari barisan bilangan 8, 10, 12, 14. Untuk menentukan suku ke-100, kita terlebih dahulu menentukan rumus untuk mencari suku ke-100 tersebut dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya itu adalah 8, karena dari barisan bilangan tersebut 8 adalah suku pertama, dan B-nya adalah 2, karena kita dapat 2 adalah pola bilangan dari barisan tersebut. 8 ke 10 itu bertambah 2, 10 ke 12 itu juga bertambah 2. Nah, sudah sampai sini kan sudah kita substitusikan, kemudian kita operasikan. UN sama dengan 8 ditambah 2N dikurang 2. Di mana dapat 2N? Karena itu kita operasikan dulu yang perkaliannya. N dikali 2 sama dengan 2N, min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Kemudian kita operasikan menjadi UN sama dengan 2N ditambah 6. 8 dikurang 2 kan 6. Nah, jadi kan kita dapat rumusnya, yaitu UN sama dengan 2N ditambah 6. Karena N-nya adalah 100, berarti kita substitusikan N-nya atau kita ganti N-nya dengan 100. Sehingga jadi U100 sama dengan 2 dikali 100 ditambah 6. 2 dikali 100 sama dengan 200 ditambah 6, sehingga U100-nya adalah 206. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju bintang memberikan diskon 90% kepada 100 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 orang pembeli, kemudian pukul 8:05 bertambah menjadi 16 orang, pukul 8:10 bertambah lagi menjadi 24 orang. Jika pola seperti ini berlanjut terus, tentukan berapa jumlah pembeli pada pukul 8:40. Nah, jawabannya seperti ini. Untuk memudahkan kita menjawabnya, kita buat tabel terlebih dahulu, yaitu pukulnya, kemudian jumlah pembelinya. Pukul 8 kan jumlah pembelinya ada 8. Pukul 8:05 jumlah pembelinya ada 16. Dan pukul 8:10 itu jumlah pembelinya menjadi 24 orang. Nah, dilihat dari pola ini, kan dari jamnya itu bertambah 5 menit. Nah, berarti karena tadi pertanyaannya jam 8:40, kita buat tabel dengan kelipatan 5 menit, 5 menit. 8:15, 8:20, sampai 8:40. Nah, dari jam 8 ke jam 8:05, itu kan dari 8 orang pembeli menjadi 16 orang pembeli. Artinya itu bertambah 8. Nah, artinya A-nya itu kan bilangan pada suku pertama adalah 8. Jumlah orang pembeli pertama adalah 8. Kemudian karena setiap 5 menit itu bertambah 8, berarti kita sudah tahu bahwa 8 juga itu adalah pola bilangannya, sehingga B itu juga adalah 8 karena bertambah 8 setiap 5 menit. Dan ditanya adalah jumlah pembeli pada pukul 8:40. Nah, penyelesaiannya kita kembali ke rumus tadi, kita memakai rumus tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus angka yang sudah kita ketahui, yaitu A-nya 8 dan B-nya juga pun 8. A-nya bilangan pada suku pertama. Kemudian kita operasikan sehingga UN-nya sama dengan 8 ditambah 8N dikurang 8. Dan kita dapat UN-nya adalah 8N. Nah, kita dapat rumusnya kan sudah 8N.
Kemudian, jika dilihat dari tabel, maka pukul 8:40 adalah urutan suku ke-9. Nah, berarti kan ini pertanyaannya suku ke-9-nya, sehingga UN, karena kan kita tadi sudah dapat rumusnya UN sama dengan 8N. Jadi N-nya diganti menjadi 9, U9 sama dengan 8 dikali 9 sama dengan 72. Maka jumlah pembeli pada pukul 8:40 adalah 72 orang. Ya, sekian dulu pembelajaran di video kali ini. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ajukan pertanyaannya, baik itu komentar di grup WhatsApp atau lewat Google Classroom. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa tetap selalu belajar dan tetap menjaga kesehatannya. Satu lagi, harus tetap semangat ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.